Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairin man ihtada. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat jamaah Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore hari ini, kita sudah masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Karena tidak semua orang di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini masih bisa bertahan, masih bisa semangat dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan kebaikan. Kita patut bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi panutan kita, menjadi contoh kita, uswah kita dalam menjalankan kebaikan. Dengan itu kita berharap agar selalu mendapatkan pengakuan sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahmatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, diriwayatkan dalam hadis Rasulullah menyisihkan lengan bajunya, mengikat kencang ikat-ikatnya, menghidupkan seluruh malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya Rasulullah, apakah menyisihkan itu artinya adalah kata arti yang sebenarnya? Itu bukan. Artinya Rasulullah ungkapan orang yang cantut kali waktu, seseorang yang siap, yaitu mikis-mikis, ya. Jadi jangan apa nyemplung nopo, ngangani nopo, terus mikis terus itu artinya di 10 terakhir Rasulullah benar-benar persiapan, sungguh-sungguh dan serius fokus untuk menghidupkan malam-malam yang 10 terakhir ini. Kebanyakan dari kita itu ramai di 10 awal. Awal itu rahmah. Bulan Ramadan ini dibagi 3. 10 awal ini Allah Ta'ala benar-benar membagi-bagikan rahmatnya kepada siapa saja yang ingin, sehingga orang-orang yang nampak pada bulan Ramadan saja itu ada. Itu betapa Allah Ta'ala murah sehingga rahmatnya diberikan. Namun tidak semuanya itu bertahan, karena di 10 terakhir Allah Ta'ala sudah tidak membagikan rahmat, tapi 10 kedua ini Allah Ta'ala membagikan maghfirah, ampunan-ampunannya, sehingga dikatakan 10 kedua ini seperti babak penyisihan. Jadi banyak yang tersisihkan, sehingga tersisa al-baqiyat as-shalihah, orang-orang yang baik yang tersisa. Al-baqiyat as-shalihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Dan di 10 terakhir ini disebut-sebut dengan idkhul minan, yaitu hari kemenangan, atau disebut dengan babak final. Tapi finalnya ini bukan satu juara yang diambil
siapa saja yang mau mendapatkan mengambil kemenangan tersebut sehingga individu masing-masing yang ada di sini bisa menjadi pemenang di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan di 10 terakhir Ramadan? Dalam riwayat tadi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala fi ashril awakhir min Ramadan syadda izarahu, mengencangkan ikat pinggangnya agar bersiap-siap dan semangat untuk menjalaninya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Dalam riwayat. Dalam riwayat yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffah. Rasulullah i'tikaf di malam bulan Ramadan sehingga dia meninggal. Lalu para ulama memberikan arahan bagi kita di 10 akhir Ramadan ini ada 4 yang harus kita tinggalkan agar kita bisa fokus mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir." Taharrau, kamu teliti, kamu cari dengan seksama Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 terakhir. Ini informasi seperti ini semuanya sudah tahu. Bahkan ada yang merumuskan, seperti Imam Ghazali merumuskan, ketika awal bulan Ramadan itu hari Selasa, maka yang paling potensi terjadi Lailatul Qadar itu tanggal 27. Kemarin kita Ramadan hari apa? Hari Selasa, berarti 27. Itu kalau benar hari Selasa. Tapi kalau mau ada juga yang hari pertamanya Senin. Berarti kalau Senin tadi malam tanggal 21. Ada yang mengatakan lagi yang berdasarkan pengalaman dia selama hidupnya mendapati malam Lailatul Qadar. Intinya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala dan potensi terbesar di 10 terakhir. Sehingga kalau kita mari jahada fil ashril awakhir bis shalah wal qiraah faqad adraka Lailatul Qadar bihaqqil wafir. Barang siapa bihaqil wafir, barang siapa yang mau bersungguh-sungguh sejak 10 terakhir di bulan Ramadan, mulai maghrib dengan jamaah maghrib dengan niati murid-murid Lailatul Qadar, ba'diyah maghrib dengan rapani. Syukur-syukur iso iktikaf di antara maghrib dan isya. Kalau nggak bisa ya jangan terus seberapa menit ya, untuk menghidupkan mabainal isya'ain, menghidupkan waktu di antara dua isya, yaitu maghrib dan isya. Rata-rata di waktu itu banyak orang yang tidak mengingat Allah, sehingga Rasulullah menganjurkan untuk menghidupkan di antara 2 isya. Jangan jamaah isya, ba'diyah isya, tarawih, witir, jangan itu lakukan dengan penuh tujuan karena kita percaya terhadap Lailatul Qadar, percaya terhadap janjinya Allah, maka panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ditambah subuhnya jamaah, itu minimal dengan pengen mendapatkan Lailatul Qadar sejak maghrib, dengan sudah niati setiap malam tanggal 21 sampai nanti 20, 30 atau 29
9 itu jangan niati untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau ingin lebih dari itu, maka jangan harus meninggalkan 4 perkara yang sebenarnya sudah kita tinggalkan. Yang pertama, takut doa, jangan memperbanyak makan. Makan minum ini jangan kita perbanyak di malam Lailatul Qadar, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, entah itu pada waktu berbuka atau yang lainnya. Watakul kalam, jangan memperbanyak ngobrol. Kita isi kegiatan kita dengan kebaikan. Maca Quran yang tidak bisa baca Quran, baca istighfar, baca sholawat. Memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasulullah mengajari, bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Dalam riwayat tidak ada kata karimnya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang karim itu tambahan dari ulama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan itu tidak sampai hafal sehingga itu mau Quran dikekek, mau sholawat, mau istighfar, mau doa Allahumma innaka afuwwun karim. Yang ketiga, tarkul manam, mengurangi tidur. Kalau kita malam hari tidurnya biasanya 5 jam 6 jam, di sebelum ini kita hormati dengan mengurangi tidur. Biasanya terakhir sahur-sahur itu jam 12. Nah, ditambahi sedikit jam 12. Andaikan bisa kita kurangi tidur, tarkul manam. Yang keempat, tarkul manam, meninggalkan banyak interaksi dengan orang. Kalau sudah sebelum terakhir, jangan batasi berinteraksi dengan banyak orang. Ini Rasulullah seperti itu. Bahkan istri-istrinya sudah paham kalau sebelum akhir Rasulullah tidak akan menyentuh istrinya, karena full digunakan untuk iktikaf di masjid. Dan itu dilanjutkan oleh istri-istrinya setelah Rasulullah wafat. Jadi kita batasi. Kenapa? Karena kalau kita longgarkan berinteraksi dengan orang, ini rawan prasani, rawan membicarakan keburukan orang lain, atau setidaknya ngomong hal-hal yang tidak perlu. Maka kita batasi, kita jangan banyak interaksi dengan orang banyak. Kebalikannya di tradisi kita, kalau sebelum akhir justru kita itu sering berinteraksi dengan banyak orang. Kita belanja, kita ada yang punya tradisi kalau malaman itu ziarah di ngapel, ziarah di itu kurang pas. Kenapa? Karena dengan kesana itu sudah capek. Terus dengan nawarin kambing. Dan itu bisa dilakukan di sini. Tenaga dengan guna iktikaf, guna maca Quran atau 1 juz atau 2 juz itu lebih baik. Yang jelas kita batasi interaksi kita dengan orang lain. Biasanya kalau 10 hari ini kegiatan-kegiatan justru tambah banyak. Itu tradisi kita. Sekali pun mulai ngomong kok. Kalau bisa kita contoh adalah sedekah. Sedekah itu yang paling baik adalah sedekah Mesir, jika tidak perlu ada interaksi yang orang banyak. Untuk sedekah banyak magi.
Kalau kamu ingin menampakkan sedekah monggo, karena itu syiar. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu mau memberikannya langsung kepada para fuqara, fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah Ta'ala memberi bonus kamu, di samping pahalanya besar, kamu diampuni dosa-dosanya. Jadi sedekah itu sebaiknya sedekah tapi kalau kita itu orang banyak, sukanya kalau dibuat acara. Kalau dibuat acara berarti harus ada omong-omong, harus ada dana interaksi dengan orang banyak. Padahal itulah yang harus kita kurangi di 10 hari. Terus 4 ini harus ditinggalkan: tarkul ta'am, meninggalkan makan; tarkul kalam, meninggalkan banyak omong-omong; tarkul manam, meninggalkan banyak tidur; tarkul anam, membatasi interaksi dengan orang banyak. Yang terakhir yang harus dilakukan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ruhbanul lain wa mujtahidun bin nahar. Rasulullah menjadi seorang pendeta di malam hari dan menjadi mustahid di siang hari. Apa artinya? Kalau di malam hari Rasulullah full digunakan ibadah seperti para pendeta-pendeta, para rahib-rahib. Tapi ketika pagi Rasulullah tidak lemes, karena malamnya meleleh terus, nggak bergawe sampai turun terus. Bukan seperti itu Rasulullah seorang mujahid bin nahar, berjuang di siang hari. Dengan film perang Badar itu dilakukan di mana? Di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tidak berkurang kesemangatannya. Oleh karena itu kita perlu atur, kita perlu atur kesehatan kita perlu atur pola makan kita perlu atur istirahat kita. Bukan kita seperti Rasulullah yang semalam utuh kita meleleh karena tidak kuat, maka setidaknya habis nanti kan harus sampai jam berapa? 9. Nah, 9 kita langsung tidur, jam 2 bangun atau jam 1 bangun, kita iktikaf. Itu betapa bahagianya andaikan kita bisa melakukan. Di Masjid Ikhlas itu tadi disampaikan sama takmirnya, alhamdulillah di sini ramai sampai sekarang. Jalan tarawihnya masih ramai, tidak berkurang banyak. Di Masjid Ikhlas itu ada kemajuan, softnya ada kemajuan. Alhamdulillah di sini tadi full, ya alhamdulillah. Itu banyak yang tanya kepada saya, Ustaz, apakah tidak ada malam? Saya bilang, saya setiap malam saya malam dan saya juga di masjid, tapi saya tidak menggerakkan massa. Ada pengen keluar dari saya buru arah mau positif, tapi saya tidak mau mengerahkan. Kenapa? Karena kebaikan itu sangat banyak. Kata Rasulullah, wal khairu katsirun wa qalilun fa'ilun. Kebaikan itu sangat banyak, tapi pelakunya sedikit. Kalau ada kebaikan kok pelakunya banyak, itu ada sesuatunya sudah. Jadi dengan pengajian biasa seperti ini, akeh alhamdulillah. Tapi sampai yang mau akeh butuh sesuatu berlaku. Jadi al-khairu katsirun. Jenengan kebaikan ini sangat banyak. Kalau jenengan ditakdir saat ketika jenengan awal ketika sunnatul ta'ala, jenengan sholat tahiyatul masjid, jenengan sholat tasbih, jenengan
apa? Karena i'tikaf itu ibadah yang digunakan untuk sholat. Jadi jenengan kalau kata dia ngawain i'tikaf belajar, niku pun asal saja merenungi ya Allah, jenengan bermaringi kula kesehatan, jenengan bermaringi kula anugerah saged monani 10 akhir bulan Ramadan, jenengan kadir kula monani Lailatul Qadar. Niku jenis syukur. Terus jenengan sabar kalau ya Allah, jenengan paling kula syukur ngeten, jenengan paling kula sabar. Niki diajaran. Jenengan matur munajat dening Gusti Allah kados dhewe syukur niku diajaran. Jadi betul-betul terus jenengan ritual sing diadakno rame-rame negeri masjid-masjid itu betul. Sing penting jenengan niat urip-urip Lailatul Qadar, mergo percaya Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi ngekeh boleh jajaran ning gone sebelum terakhir bulan Ramadan. Karena tujuan Allah Ta'ala menjadikan Lailatul Qadar itu bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya di rata-rata antara 60-70 amalnya bisa melebihi umat terdahulu. Jadi tidak usah kakak seremoni. Jenazah itu nopo dengan lapai minggu nopo. Ini jenazah contoh biasanya nopo dia bawa ngekek ini sebelum do ngekei kenalan ibu guru nih bawa tuan ibu apa. Lalu jenazah niat ingsun saudara ini bentuk nopo Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban yudhhiru lahu dalam Islam. Niku intinya jadi Ramadan ma baina Ramadan. Jadi Ramadan yukafiru ma baina Ramadan. Ramadan yang kita rapai ini yang kita jalankan ini menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal sampai Ramadan kembali. Itu dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah. Setelah catatan itu dihapus, maka lembaran ini kosong. Maka kita gunakan, kita isi dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Maka korban di khoslatin minal khair kaman ada fariidatan fi masibah." Barang siapa yang melakukan kebaikan apapun di bulan Ramadan yang dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menganggapnya itu sebagai ibadah satu. Wa ada fariidatan karena kaman ada sab'ina fariidatan fi masibah. Barang siapa melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka akan dianggap oleh Allah Ta'ala melakukan 70 kali fardu di selain bulan Ramadan. Maksud gak boleh ini. Kita gunakan perjalanan lumpuh ini boleh mah. Andainya jangan gunakan untuk i'tikaf per detik, jangan berjalan. Syukur-syukur i'tikaf dinadari. Namun dinadari tidak boleh macam-macam, waktu-waktu gak boleh. Nadar tu nilai yang akan dipakai dalam masjid fi hadhihi lailah. Jawabannya pokoknya aku nadar i'tikaf di jero masjid iki 5 jam. Motor 5 jam jalan boleh. Nak betul jangan dosa. Betul janji Gusti Allah. Apa i'tikaf 5 jam. Jadi apa itu gak paham. Berarti bukan jalan itu 70. Nah, dengan lakon ini dulu ya nih, Ramadan agak bantu maksa ya sejak mulai lampu-lampu. Kecuali 3.000 yo kalau istri. Nah, yo kalau istri gak pokok. Jangan balik mana, ini gak ada. Pun itu mawon. Jangan terima di bawah apa jangan tinggal. Syukur-syukur lampai si nomor 5. Terus ngekek perilaku saya apapun itu tidak kudu seragam. Kalian katakan Allah innaka afur karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita doa, ya sadari doa, enten doa qoblal iftar. Jadi salah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya 'azim ya 'azim ya 'azim faghfir dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim. Ya 'azim ya 'azim ya 'azim faghfir dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim. Ya 'azim ya 'azim ya 'azim faghfir dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim.